Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nak? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat Sob. Oke, hari ini untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang program linear ya nak. Program linear, kemarin kita sudah belajar tentang notasi sigma, lalu induksi matematika. Itu induksi matematika adalah pembuktian. Jadi hari ini kita belajar materi yang paling mudah ini di kelas 10. Materi yang paling mudah di kelas 11 yaitu program linear. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yang pertama adalah mampu menjelaskan pengertian program linear. Yang kedua adalah menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear. Jadi program linear nanti berkaitan dengan sistem pertidaksamaan linear. Materi ini sudah diajarkan di kelas 10. Yang ketiga, menentukan model matematika. Berarti nanti ada soal yang berbentuk cerita, lalu ada soal yang berbentuk gambar. Dari gambar itu kita akan disuruh membuat model matematikanya. Selanjutnya yang keempat, adalah menentukan nilai optimum. Nilai optimum ini terdiri dari nilai maksimum sama nilai minimum. Ini namanya adalah optimum. Dan yang terakhir adalah aplikatif. Jadi menyelesaikan soal yang berkaitan dengan program linear. Pada pertemuan kali ini kalau seandainya bisa 5 tujuan pembelajaran ini kita sampaikan, tapi kalau tidak bisa maka nanti akan berlanjut di pertemuan selanjutnya. Selanjutnya, apa itu yang dimaksud dengan program linear? Program linear itu berkaitan dengan yang namanya optimasi. Berarti optimasi nanti ini berkaitan dengan namanya maksimum dan minimum. Maksimum dan minimum. Lalu, materi apa saja yang mencakup program linear? Yang pertama adalah ini, sistem pertidaksamaan linear. Dan yang kedua adalah ini model matematika, dan yang ketiga adalah aplikasi program linear. Jadi dalam program linear kita materinya hanya 3 ini saja. 3 ini kita kuasai, maka insya Allah kita bisa menyelesaikan semua soal yang berkaitan dengan program linear. Ada beberapa konsep untuk menyelesaikan soal yang berkaitan dengan program linear. Maka di sini anak-anak Bapak sekalian, Bapak akan memberikan konsep mudahnya saja. Nanti kalau misalnya Bapak berikan konsep yang sulitnya, kalian tidak mau untuk belajar matematika. Konsep mudahnya adalah, yang pertama seperti ini. Ini kita sudah belajar ketika kita di kelas 10. Misalkan, ini Bapak buat koordinat kartesius, ini X, yang ini Y. Oke, misalkan yang ini garis X sama dengan A. Kalau dia arahnya ke kanan, jadi kalau misalnya ini Bapak buat X sama dengan 2, berarti kalau ke kanan dia kan setelah 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Makin lama kan makin besar. Maka ini tandanya adalah lebih besar sama dengan. Berarti ini arahnya nanti adalah ke kanan. Yang kedua, kalau dia arahnya ke kiri. Ini dia. Arsirannya ke kiri. Ini tadi kita misalkan di sini X sama dengan 2, berarti kalau ke kiri kan dia 1, 0, minus 1, minus 2, dan seterusnya. Maka ini nanti tandanya adalah lebih kecil sama dengan. Selanjutnya, untuk yang kedua, ini X, lalu ini Y, yang ini tadi yang pertama, yang ini yang kedua. Untuk yang kedua, kalau dia
arahnya itu ini dia. Ini ke atas. Berarti tandanya lebih, misalnya Y sama dengan B. Jadi kalau Y sama dengan 2, ke atas itu berarti kan 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini tandanya lebih besar sama dengan. Selanjutnya, kalau dia arahnya itu ke bawah. Ini berarti arah bawah, tandanya ini lebih kecil sama dengan. Yang ini tadi adalah ke atas. Dan model yang ketiga, itu adalah ini dia. Lihat model yang ketiga, ini garisnya adalah garisnya AX tambah BY sama dengan C, berarti ini ada 2 variabel X dan Y. Kalau ini tadi kan 1 variabel untuk model 1 dan model 2, arahnya ke bawah. Ini dia. Berarti kalau arahnya ke bawah, tandanya adalah lebih kecil. Ini untuk model yang ketiga. Selanjutnya untuk model yang keempat, kita bisa lihat ini arahnya adalah ke atas. Ini arahnya ke atas, maka ini tandanya adalah lebih besar sama dengan. Jadi anak-anak sekalian, untuk menyelesaikan soal yang berkaitan dengan program linear, maka kita harus menguasai untuk menentukan daerah, ini untuk model pertamanya, model kedua, model ketiga, model keempat. Jadi hanya ini saja. Kalau ini kita kuasai, insya Allah kita bisa selesaikan soal yang berkaitan dengan program linear. Oke, selanjutnya Bapak akan kasih beberapa soal agar kita paham dengan yang namanya program linear. Untuk soal yang pertama ini kita bisa lihat, daerah penyelesaian dari sistem, ini bukan persamaan ya, ini adalah pertidaksamaan. Pertidaksamaan, karena kan ini tandanya lebih besar, ini lebih kecil. 2X tambah Y lebih kecil sama dengan 6, lalu X tambah 3Y lebih besar sama dengan 6, X lebih besar sama dengan 0, dan Y lebih besar sama dengan 0. Pertanyaannya adalah, kita suruh tentukan daerahnya ini di yang mana gitu. Yang 1 kah, yang 2, yang 3, atau yang 4. Ini kita tinggal pilih. Bagaimana cara mengerjakan soal ini? Caranya adalah, yang pertama kita tentukan titik potongnya dulu, titik koordinat untuk yang ini. Kita tentukan ini dulu. Berarti titik koordinatnya atau titik potongnya itu kita buat ini jadi persamaan, 2X tambah Y sama dengan 6. Ini sudah kita pelajari ketika kita kelas 10. Nah, ini kita. Oke. Bapak kasih warna yang beda ya. Seandainya ini X, ini Y. Kalau X-nya 0, berarti ini X-nya 0, maka 2 kali 0 kan 0. Y-nya itu adalah 6. Lalu kalau Y-nya 0, ini berarti kalau Y-nya 0, berarti X-nya itu 6 dibagi dengan 2, 3. Oke, maka ini titik potongnya kan jadinya kan 3,6 dia. Nanti kita tinggal cek 3,6. Berarti yang mana gambarnya? Garisnya yang mana? Berarti ini dia. 3 sama 6. Berarti yang ini adalah 2X tambah Y sama dengan 6. Kita lihat tandanya itu kan lebih kecil sama dengan. Berarti daerahnya kemana asirannya? Ke bawah. Ke bawah. Berarti yang ini bisa kita simpulkan adalah ini dia. Berarti ini adalah X tambah 3Y sama dengan 6. Kita lihat ini arsirannya adalah lebih besar. Berarti lebih besar arahnya kemana? Bisa kalian cek. Arahnya itu ke atas. Berarti ini dia. Ke atas. Oke, yang kita lihat dari gambar ini, yang 2 kali arsir itu yang mana? Apakah yang 1? Kalau yang 1, ini tidak terasir oleh yang warna hijau. Kalau dia 2, ini tidak terasir oleh yang warna merah dan warna hijau. Kalau dia yang keempat,
ini tidak terhasil oleh warna merah. Berarti yang ketiga ini kan terhasil oleh merah dan hijau. Selanjutnya bagaimana dengan ini? Jadi rumus cepatnya itu kalau seandainya dia ada X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, maka ini daerahnya itu berada di kuadran pertama. Berarti di sini ada karena kalau kita buat X lebih besar dari 0, berarti ini arahnya kan ke kanan dia, lebih besar. Ke kanan, lalu Y lebih besar dari 0. Berarti ini kan arahnya ke atas. Berarti yang daerah 3 ini kan 4 kali arsir dia. Maka daerah penyelesaian dari ini adalah yang 4 kali arsiran. Kenapa 4 kali? Karena sistem perbedaksamaannya ada 4. Berarti jawabannya adalah C. Bapak kira sampai sini paham ya, anak Bapak sekalian? Oke. Selanjutnya untuk soal kedua. Perhatikan gambar grafik berikut. Berarti caranya ini sama dengan nomor 1. Jadi anak-anak Bapak sekalian, kenapa Bapak menjelaskannya melalui soal? Karena biasanya kalau matematika itu, kalau melalui soal itu lebih paham dia. Kalau dia hanya cerita, lama nanti pahamnya. Oke, ini yang X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Berarti ini daerahnya letak di kuadran pertama. Berarti letaknya di sini nanti dia. Selanjutnya ini kita bisa cari. Berarti 3X tambah 2Y sama dengan 36. Kita cari titik koordinatnya. Oke, kita cari. Ini X, ini Y. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya adalah 18. Banyak keapaan-apaan aja. Kalau Y-nya 0, Ngajarin ngaji. X-nya berapa? Berapa, nak? Adalah 12, Sir. 12. Enak dia kalau jam. Maka dia gambarnya yang mana nih? Berarti X-nya 12, ini sekitar 12,18, gambarnya adalah yang ini kan? Berarti yang ini adalah persamaan dari ini dia, 3X tambah 2Y, ini sama dengan 36. Kita lihat daerahnya ini lebih kecil. Berarti lebih kecil arahnya ke bawah. Ini dia. Gampang kan? Selanjutnya berarti ini adalah X tambah 2Y sama dengan 20. Kita lihat ini. Arahnya kemana? Ke atas. Berarti ini dia, ke atas. Berarti kan kita untuk cepatnya kita nggak usah lagi pakai seperti ini. Karena yang pertama kan sudah dapat, berarti ini adalah yang ini. Maka sampai di sini, jawabannya yang mana? Daerahnya. Yang dia 4 kali hasil. Karena tadi yang X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, itu letaknya di kuadran pertama. Lalu yang ini 3X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 36, itu arsirannya ke bawah. Yang ini X tambah 2Y lebih besar sama dengan 20, itu arsirannya ke atas. Berarti daerahnya adalah yang 2. Sepertinya soal ini sangat mirip dengan soal nomor 1 tadi. Jawabannya adalah D. Saya kira paham ya? Paham, Sir. Selanjutnya untuk soal nomor 3. Soal nomor 3 ini adalah kebalikan dari soal nomor 1 dan nomor 2. Tadi soal nomor 1 dan 2 itu adalah diketahui pertidaksamaannya, lalu kita suruh menentukan daerahnya dari gambar. Sementara untuk nomor 3 ini, itu diketahui gambarnya, grafiknya, daerahnya, kita ditanya adalah sistem pertidaksamaan linearnya. Berarti yang ditanya ini sistem pertidaksamaan linearnya. Oke, kita bisa selesaikan. Yang pertama, kita anggap yang ini adalah yang pertama. Rumusnya itu, Bapak kira ini masih ingat, ini materi ketika kelas 3 SMP. Masih ingat ya?
Rumusnya itu adalah X per A ditambah Y per B sama dengan 1. Kita anggap yang ini adalah nilai A, yang ini adalah nilai B. Berarti X per A-nya berapa? 2. Ditambah Y per B-nya berapa? 6. Sama dengan 1. Selanjutnya, kita buat ini 6. 6 bagi 2 itu 3, 3 kali X berarti 3X ditambah dengan Y sama dengan 1. Berarti kali silang 3X tambah Y sama dengan 6. Kita lihat ini tandanya, berarti kan ke bawah dia arsirannya. Berarti ini sistem perjaksamaannya adalah 3X tambah Y lebih kecil sama dengan 6. Berarti ini untuk yang pertama. Untuk yang kedua, ini kita buat. Berarti yang ini adalah A, yang ini adalah B. Maka rumusnya X per A ditambah Y per B sama dengan 1. Sehingga X per A-nya berapa? 4. Ditambah Y per B-nya berapa? 3. Sama dengan 1. Berarti ini 4 kali 3, 12, lalu ini 3 kali X, 3X ditambah 4 kali Y, 4Y sama dengan 1. Kali silang, 3X ditambah 4Y sama dengan 12. Berarti pertidaksamaannya adalah 3X tambah 4Y. Kita lihat, daerahnya ke atas. Berarti lebih besar sama dengan 12. Inilah pertidaksamaannya. Dan yang terakhir, karena dia letaknya di kuadran pertama, berarti dia X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Oke, kita bisa cek jawabannya apa. Yang pertama, 3X tambah Y lebih kecil sama dengan 6. Yang ini. Lalu 3X tambah 4Y lebih besar sama dengan 12. Yang ini. Berarti jawabannya adalah A. Paham ya? Terakhir, soal yang terakhir lah. Oke, ini soal yang terakhir. Berarti kasusnya ini sama dengan soal nomor 3. Bapak kira sudah paham? Saya yakin dan percaya kalian sudah menyelesaikan tuh di rumah. Yang pertama ini, kita misalkan ini yang pertama, berarti yang ini adalah A, yang ini adalah B. Maka rumusnya itu X per A ditambah Y per B sama dengan 1. Berarti X per 40 ditambah Y per 50 sama dengan 1. Per berapa sama dengan? Kita tulis 200. Berarti 200 dibagi dengan 40 itu adalah 5. Berarti 5 dikali X itu adalah 5X ditambah 200 dibagi dengan 50 itu adalah berapa? 4. Berarti 4 dikali dengan Y, maka 4Y sama dengan 1. Berarti kali silang ini 5X ditambah 4Y sama dengan 200. Maka pertidaksamaannya 5X ditambah 4Y, kita bisa cek arahnya ke bawah. Berarti lebih kecil sama dengan 200. Ini untuk model matematikanya yang pertama. Selanjutnya yang kedua, berarti ini A-nya, yang ini adalah B-nya. Berarti X per A ditambah dengan Y per B sama dengan 1, berarti X per 80 ditambah Y per 40 sama dengan 1. Oke, kita kalikan sama dengan berapa? 80. Berarti 80 bagi 81, 1 kali X, itu X tambah 80 bagi 40 itu adalah 2, 2 kali dengan Y, berarti 2Y, sama dengan 1. Sehingga ini jadinya X tambah 2Y sama dengan 80. Maka pertidaksamaannya X tambah 2Y, kita bisa lihat arahnya ke bawah, ini dia. Karena kan daerahnya sini. Berarti ke bawah tandanya berarti lebih kecil sama dengan 0. Maka ini dia.
Kita bisa lihat ini di kuadran 1 ya, karena letaknya di sini berarti X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Maka jawabannya yang mana nih? 5X tambah 4Y lebih kecil sama dengan 200, lalu X tambah 2Y lebih kecil sama dengan, ini 80, adalah OE. Jawabannya E kan? Ya, Sir. Oke, maka jawabannya adalah E. 5X tambah 4Y lebih kecil sama dengan 200, lalu X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 80. Kira-kira sampai di sini paham nggak, Nak? Paham, Sir. Paham? Betul. Oke ya, Bapak kira sampai di sini ya pertemuan kita. Nanti kita akan bahas, ini masih banyak lagi soalnya. Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Bapak Reja sudah menunggu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada